Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Kita masih membahas masalah kehidupan perjalanan dari beberapa teman kita yang telah menjalankan amaliyah hidayah. Ini baru pulang juga dari tadi pagi, 2 orang, tapi yang satu sedang kesibukan. Kita akan ngobrol-ngobrol kisahnya, nanti hikmahnya apa, yaitu untuk menjadi motivasi bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman yang nonton, menjadi tambah ilmu, tambah wawasan dalam menghadapi kehidupan ini. Yuk, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Mana Pak perjalanannya Pak? alhamdulillah diberikan kelancaran dan banyak sekali pengalaman di jalan yang bisa dipetik banyak, terutama diri kita. Memang seharusnya bertawakal pada Allah itu sangat penting dan sangat wajib ya. Karena kita kan berjalan tanpa bekal apa-apa. Jadi anak pasrah pada Allah, dan di situ kita di jalanan menapaki alam yang ada yang belum kita kenal, karena kan memang belum pernah sama sekali kita jalan di situ, dan bagaimana karakter alam dan warga di situ. Terutama kita sendiri kan memang seharusnya ada rasa bingung kan, itu jalan ini lewat mana dan bagaimana itu. Nah, dengan kita dibekali harus berzikir, bersolawat pada Allah, bersolat pada Rasulullah, dan berzikir pada Allah, dan disitulah banyak sekali ketenangan dalam hati dalam perjalanan. Kemudian bekal-bekal yang dibutuhkan, terutama makan atau minum, ini kan kita ndak ada, dikira orang-orang sekitar memang ini pasti ada tim dan nanti ada pos di mana kita dikasih makan kan gitu pikirnya. Apa banyak memang orang-orang yang melihat, tapi mereka diam dengan rasa tanda tanya sebenarnya mereka apa dan siapa dan apa yang memang mereka lakukan, yang kami lakukan para jamaah yang sering lewat di sana. Disitulah kita sambil bertawakal kepada Allah, kita hanya berharap pada Allah, dan segala kebutuhan kita serahkan, rezeki mohon pada Allah. Disitulah digerakkan orang-orang, siapa yang dipilih oleh Allah, yang digerakkan, kemudian memberikan rasa simpatik, menyapa. Nah, dalam saat menyapa itu kita memang ada banyak karakter. Tetapi saya pribadi karakternya yang istilahnya biasa, tidak seperti orang bisu. Saya itu misalnya mereka mengangguk, saya juga mengangguk. Kalaupun mereka menyapa, Pak dari mana, ya saya jawab aja biasa gitu, karena memang saya sendiri ya harus bagaimana, ternyata dalam hati ya sudah, saya dari Jawa Timur itu aja. Kemudian lagi apa Pak? Apa sudah makan, udah minum? Belum, ya jawab gitu aja. Akhirnya rezeki itu ada aja. Perkenalkan dulu Pak, namanya siapa, dari mana, salam-salam dulu bagi teman-teman yang ada di rumah di Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi YouTube Kendil Ireng. Channel Kendil Ireng yang sudah memberikan kesempatan kepada saya setelah habis ngedan ini diwawancarai, ya kami ingin bercerita sedikit tentang pengalaman. Saya berasal dari Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lumajang. Saya kebetulan tidak sendiri, saya berpasangan dengan teman dari Sidoarjo, yaitu Mas Badra. Kemudian dipanggil berdua, dibekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan, apa yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Di antaranya tidak boleh membawa bekal apa-apa kan, hanya pakaian
untuk sholat, Untuk sholat. dan yang dipakai itu yang dikenakan ya ciri khasnya Nah. pakaian kebesaran, pakaian pakaian dinas Iya. yang katakanlah compang-camping Iya. begitu, untuk melatih kita berada di garis paling bawah supaya melatih jiwa kita berada Nol di ya, Pak, bawah ya. nol, ya. Titik Gitu. titik terendah. Kemudian persiapan-persiapannya sekitar kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, terutama Ya. sholat 5 waktu. Jadi pakaian untuk sholat disiapkan, kemudian doa-doa bacaan, karena di sini tidak boleh sering bercuci, berwudu atau apa, sholatnya kan dijama'. Iya. Nah, jadi kami ditanya tentang persiapannya, apakah sholat jamaah sudah bisa mengerjakan doa-doanya dan caranya, yaitu sekitar itu. Kemudian harus berzikir, sholawat sepanjang jalan ataupun apa yang dianjurkan sholawat saja. Kemudian malamnya harus berzikir waqiah itu. Nah, jadi kami kalau hafal ya alhamdulillah, tetapi kalau nggak hafal membawa buku itu bacaan kitab itu, Al-Waqiah ya? Al-Waqiah. Kemudian KTP juga nggak boleh ketinggalan, harus disertakan, ditempel di situ sewaktu-waktu warga Ada sesuatu hal yang harus mengeluarkan KTP, ya kita tunjukkan bahwa kita memang warga yang jelas, bukan liar. Padahal kan nanti dianggap orang-orang yang tidak ada tujuannya, Iya, orang-orang mencurigakan mereka. ya, Karena orang asing kan di daerah betul. berbahaya. Kemarin arah mana, Pak? Saya ke daerah Kuningan. Terus dari Kuningan? Ya saja hanya di daerah situ karena 21 hari saya Baru 21 hari. 21 hari aja, terus kembali waktunya lagi. disesuaikan jadi sekitar Kuningan aja itu. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya itu tadi. Pernah diusir juga, Pak? Hanya ditanya karena saya mencari teman yang hilang. Oh, itu sempat kepisah berarti sama. Saya cari ke arah sana, balik lagi ke arah sana, nggak ada, balik lagi, sehingga yang melihat di situ Ya, kok itu nanya, mundar-mandir ya kan, kayak ada mencurigakan, hei, bahasanya agak ke Sunda-Sundaan gitu, tapi yang saya pahami, hei kamu itu mau kemana kok gitu ya. Akhirnya saya dengan hanya isyarat aja ke sana, balik lagi ke jalan utama. Sudah ke sana cepat ya gitu, karena ya hanya itu aja, tapi hanya sekali itu aja, sedangkan yang lainnya hanya penasaran. Ada yang berani tanya, ada yang tidak, melihat aja. Kemudian yang berani tanya kemungkinan ya kami jawab seperlunya, kami nggak banyak cerita apa, sesuai dengan apa yang mereka tanyakan kami jawab. Dan ternyata bagus, nggak ada apa-apa. Kontroversi, nggak ada kejadian aneh-aneh yang waktu jalan misalnya entah itu entah itu apa gitu kan, menilai orang setelah kita jalan, oh ternyata saya kok seperti ini, ada yang lebih membutuhkan lagi, oh ternyata kehidupan yang asli itu seperti ini ya, sementara dulu saya dengan enaknya di rumah itu tidak melihat kehidupan nyata di luar. Nah, setelah posisi jenengan itu sekarang yang di titik nol, yang tidak punya apa-apa sama sekali kan gitu. Benar. Jadi cerminan kehidupan masa lalu ini sangat apa ya, sangat berperan di dalam drama 21 hari ini. Saya memang pernah itu ketika awal berangkat itu ada yang cerita, ketemu orang yang pernah juga ketemu dengan sebelum kami, itu nggak makan 7 hari. Nah, ternyata ada salah teknis, mungkin dia kan nggak boleh mungut gitu ya, ada buah-buahan itu biarkan, jangan dipunguti, karena kita hanya mengharapkan rezeki dari Allah saja dikasih. Ternyata dia salah pengertian mungkin ketika cerita, katanya sampai 7 hari tidak dapat, dia mungut itu, ada buah rambutan, ada buah apa diambil gitu. Tapi di jalan masih di pohon. Iya, karena saya mendengar cerita itu kepancing gitu ya, wah itu salah teknis, itu nggak boleh ya, bilang gitu aja kok. Akhirnya besoknya saya 2 hari nggak dapat rezeki juga. Jadi nggak boleh sembarangan di dalam menilai kejadian apa saja terhadap kayak kita ini lebih tahu apa yang akan terjadi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kepada orang lain tuh nggak boleh menyalahkan dia. Ya diam aja, mungkin juga kehendak Allah atau apa.
Jadi kita jaga perasaan, ucapan kita di dalam menilai setiap orang dia. Itu kejadian yang bisa terjadi terhadap diri kita kalau kita merasa merasa lebih tahu, merasa lebih apa, itu akan kejadian, kita akan diuji begitu. Wah, enggak boleh begitu. Kamu sendiri sekarang akan mengalami gitu. Kemudian juga kejadian-kejadian sebetulnya ada ini masih diingat-ingat. Ya. Ingatannya belum boleh Ya, sepenuhnya. memang banyak kejadian ya. Yang jelas di sini waktu hari terakhir itulah ketika mau masuk majelis kurang 1 hari terakhir itu saya bingung nggak bisa masuk. Berarti Jadi, mencari arah masuk ini kayak ketutup. Iya, seperti itu. Jadi saya putar-putar ke sana, salah jalan, terus tanya orang ini, Pak, ke sana, saya ke sana, Pak, jangan ke sana. Jadi kayak jawaban orang ini sebenarnya apa? Iya, kayak akhirnya saya tanya-tanya terus, itu rasanya sepertinya orang mau di jalan-jalan ke sana. Nah, ini barangkali saya memang perlu introspeksi bahwa sesuatu yang belum waktunya jangan tergesa-gesa. Jadi nyantai saja. Saya baru punya ide gitu. Sudahlah, kayaknya harus adzan ini. Jadi saya di jalan adzan lah pelan-pelan, itu saya kan supaya ditunjukkan jalan masuk. Ya. Akhirnya ditunjukkan, ketemu orang yang menolong lah gitu. Mengerti. Iya, ketemu orang yang memahami kami. Ditunjukkan dengan jelas, dengan istilahnya, kalau ancer-ancer itu apa ya, nanti kalau sampai di sini tanda-tanda yang jelas, ke sini jalan ke kiri, sampai ke sini sekitar berapa akan ketemu ini. Nah, itu baru ketemu jalan masuk itu. Kalau yang anunya, Pak, ke sana saja, nanti banyak sudah orang ke sana, yang jalan suruh ke sana. Itu kan, ini gimana ini, yang bener yang mana? Akhirnya berarti kan sempat ada sesuatu kan jadi saya pelajaran yang perlu diambil bahwa jangan tergesa-gesa, kita nikmati aja perjalanan. Iya, jangan merasa seperti akhirnya seperti arah itu muter itu. Ya, kayak kena ini ya, Pak, akar pinang itu ya. Muter nggak ketemu jalannya, nggak ketemu. Jadi arah utara, selatan, timur ini bingung. Jadi kayaknya saya dari arah timur ke sini, itu arah timur berubah sudah. Kok berubah arah ya, kayaknya ini ke jalan ke selatan, bukan masuk jalan tadi. Ternyata karena diperjelas begitu, kemudian ditunjukkan dengan baik oleh seseorang yang baik tadi, dan alhamdulillah dia tanya hari apa ya, ini jenengan bisa ketemu ide untuk adzan itu maksudnya. Itu pernah lihat di YouTube itu pernah lihat gitu, diadzani saja kalau lagi muter-muter dibingungkan oleh gaib-gaib begitu ya. Nah, itu supaya yang gaib-gaib itu membukakan jalan yang pintu yang menutup tadi bisa terbuka lagi, adzan saja gitu. Nggak tahu lah, saya coba juga akhirnya ketemu yang menunjukkan jalan. Dan alhamdulillah karena dia tanya, Bapak ini sedang amaliyahnya sudah hari yang keberapa? Yang terakhir saya bilang ini mau masuk. Dia membelikan nasi kuning, kayaknya memberikan syukuran ini. Saya tidak tahu. Diajak makan ke warung mana, Pak, ini enaknya. Sudahlah, dibungkus saja, saya makan di jalan. Nggak tahu. Setelah saya buka di jalan, nasi kuning kayak selamatan ini. Saya suka nasi kuning. Pernah bocor nggak, Pak? Enggak. Ya pasangan yang bocor itu. Oh, pasangannya bocor. Ya, berapa kali katanya? 3 kali. Pasangan saya memang dipisahkan 10 hari setelah berpisah ketemu. Oh, pernah pisah selama 10 hari? 10 hari. Sama si ya, ini yang perlu tandai bahwa pengalaman yang
kalau kita pasrahkan apapun yang itu berupa pendidikan bagi kita ya, apa pengalaman mengajari kita, ternyata dipisah itu kebanyakan dipisah pasangan jalan itu. Ternyata untuk Allah itu memberikan suatu pendidikan bekal. Saya pakai ini karena saya juga waktu itu pernah mengalami kosong ya, nggak ada yang ngasih-ngasih. Saya praktekkan berapa langkah dapat. Minta lagi, ya Allah, rezeki dan kenikmatan apa lagi yang akan Engkau tunjukkan, Kau berikan pada saya gitu ya. Karena Engkau pemberi nikmat, memberi kecukupan itu. Langkah lagi berapa? Diberi sampai penuh juga. Wah, ini. Jadi ketika kita akhirnya ini saya pakai resep sampai pulang. Pulang pun begitu sampai ya maaf kan enggak boleh nolak seharusnya. Tapi kadang-kadang kalau masih belum disiapkan karena banyak ya, karena boleh terlalu banyak bekal, karena kita secukupnya saja. Kadang mohon maaf kalau boleh yang ditawarkan itu kan masih belum ada barangnya, nggak usah, ini sudah cukup, yang ini saja. Sudah dikasih ini, mau yang itu kan gitu. Kalau enggak apa-apa, ini aja kalau mau ya sudah cukup, begitu aja, nggak apa-apa, kita cukup ini karena terlalu banyak bekal dan alhamdulillah kenyang dan semua kebutuhan terpenuhi di jalan. Asalkan kita benar-benar pada Allah dan pikir kita memang ikhlas. Ada lagi yang saya juga sampaikan juga bersama teman pasangan, bersolawat, ya, berbanyak solawat itu saya meyakini kita solawat itu untuk kita satu saja mencukupi sudah. Solawat selebihnya yang kita ucapkan sepanjang jalan ini kita limpahkan kepada mereka di jalan ini, kan banyak mereka urusan, yang dagang biar laris, yang lagi lalu lintas ini kan mereka banyak urusan. Kita berikan solawat supaya urusan mereka lancar, diberi lancar ya oleh Allah, dan jalan ini aman juga, tentram, menyenangkan. Tapak-tapak kita ini membuat ketentraman di sepanjang jalan. Jadi sholawat itu jangan sampai penuh untuk kita, bro. Ya Allah, sholat banyak supaya rezeki banyak gitu. Enggak, satu aja insya Allah sudah cukup. Yang selebihnya kita sebarkan sholawat walaupun dalam hati ini mendoakan orang lain gitu. Itu yang kami lakukan dan alhamdulillah semuanya lancar. Jangan takut ada ini ada itu. Cuma mereka itu sebetulnya menonton itu berbisik-bisik sesama mereka. Ini apa? Kepingin tanya tapi takut, kadang-kadang khawatir mengganggu atau apa. Tapi kalau memang jangan terlalu membisu kayak angku gitu kan ya. Pernah ada yang ngomong jangan angku. Kadang-kadang karena keangkuhan itu mereka setelah melihat, setelah mereka tanya kemudian diangkui, mereka pergi. Padahal mereka ingin menawarkan sesuatu. Jadi ada keengganan. Karena maunya saya bantu ya. Waktu itu cerita ke saya, sampean kok bisa diajak bicara, ya boleh apa enggak? Oh boleh, secukupnya yang jenengan tanya asalkan sudah melegakan. Karena jenengan penasaran juga dulu sekitar 2 tahunan ini ya, jalur dilalui ya. Orang-orang edan kan. Dulu saya ketemu mereka kok diam, kadang angkuh, kadang apa, saya jadi yang nggak enak lah makanya. Tapi sampean ketika saya sapa kok menyapa biasa, kemudian saya tanya ini dijawab perlunya, sehingga ini. Padahal kami dulu itu mau membantu, tapi karena angkuh saya ya nggak enak sendiri. Nah, gitu. Ini menawarkan minum atau ngajak makan itu. Kadang-kadang mereka karena melihat gelagat jawaban yang tapi saya jawab, Pak, sesuai karakter boleh begitu, boleh ini, terserah mereka. Tetapi kebetulan saya lebih baik jawab aja lah biar lebih tenang, lebih lingkungan ini nggak merasa terganggu. Meninggalkan bekas yang baik gitu. Iya, kayaknya tanda tanya kan mereka penasaran terus, kita menyiksa. Saya jawab aja seperlunya, tapi nggak melebih-lebihkan. Yang penting bukan saya ngajak bicara, kan mereka bertanya, saya jawab. Itu aja. Ternyata juga enak akhirnya jalan. Kecukupan, insya Allah kecukupan. Teman-teman yang belum, yang mau ngedan, silakan. Nggak usah khawatir ini itu. Insya Allah aman dan tercukupi. Amin. Ya, demikian saja ngobrol-ngobrol kita bersama teman yang baru melaksanakan amal yang edan 21 hari ya Pak ya. Semoga teman-teman terinspirasi, ada manfaatnya. Yang belum berangkat segera bisa berangkat menjalankan amalnya.
Jangan lupa yang belum subscribe channel Kendil Ireng. Oh, ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.